Selalu deh ada rasa jumawa, rasa bangga kalau kita lagi nyetir mobil yang besar. Mobil yang tampangnya tuh off-road banget gitu, boxy, rug. Selalu ada rasa bangga lah ketika nyetirnya. Apalagi kita bawa ini, Jetour T2. Ini mobil yang kalau orang lihat dari luar tuh tampangnya intimidatif gitu. Keren kelihatannya. Dan orang-orang tuh nggak sedikit yang merasa mobil itu harganya miliar-miliaran. Padahal enggak, harganya nggak semahal itu. Jetour tahu banget deh apa yang lagi disukai kita-kita pecinta otomotif. Mobil yang tampilannya old school, tapi pengennya modern. Terus pengen punya SUV yang mengotak, boxy, dan siap dibawa main off-road, tapi juga nyaman pas dipakai harian. Ya, T2 ini jawaban dari mereka. Dan jangan lupa, hasil mobil dari pabrikan Cina, T2 ini juga datang dengan harga yang menarik banget. Gak pakai mahal, karena harganya bahkan gak sampai 600 juta. Gerilanya pabrikan Cina di Indonesia membuat kita jadi akhirnya punya asa nih untuk membeli mobil yang tampangnya ganteng kayak gini. Bayangkan kalau dulu masih dipegang sama pabrikan Jerman, pabrikan Jepang, pabrikan asal Eropa, Inggris gitu ya. Mobil-mobil yang tampangnya sesangar ini, itu mungkin kita harus bisa tebus dengan angka miliar-miliaran. Kalau sekarang enggak, udah murah teman-teman. Tapi ya sekarang brand Cina pada masuk Indonesia dan membawa ini salah satunya, Jetour T2. Yang desainnya lagi-lagi cakep teman-teman. Ini rug, keren gitu ya. Dan ya nggak sedikit dari kita yang mungkin mobil impiannya itu punya desain kayak gini. Meskipun ini Jetour gitu ya, kelihatan dari depan tulisannya gede banget. Terlalu percaya diri gitu dengan tulisannya, tapi oke lah, ini di depan cakep desainnya teman-teman, apalagi model headlampnya kelihatan modern gitu. Jadi mobil ini bukan hanya menunjukkan gaya yang klasik, tapi banyak unsur modernnya yang keren-keren. Nah, dari samping kelihatan kalau mobil ini tuh desainnya mirip banget kayak SUV premium asal Inggris gitu ya, Defender 110. Dimensinya, proporsinya agak mirip-mirip teman-teman, meskipun ya proporsinya hadir seperti ini bukan tanpa alasan, karena mobil ini memang dirancang untuk siap dipakai off-road teman-teman. Sehingga bisa kita lihat sini kalau model depannya pendek gitu ya, approach angle-nya, departure angle-nya juga pendek, ram over angle-nya juga pendek, sehingga ya kita fleksibel lah untuk dipakai mobil ini ke jalan yang terjal. Dan dari belakang sini bisa kelihatan kalau model rodanya pun diplot untuk siap dipakai off-road, karena bannya itu AT teman-teman. Dan kalau kita bicara soal bannya, sebenarnya ini tuh ban yang kalau dipakai di jalanan aspal juga masih oke teman-teman. Nggak terlalu berisik gitu ya, walaupun ini karena agak kasar gitu, dia dipakai main tanah, dipakai jalan gravel juga siap-siap aja. Dan ini cakep teman-teman, desain peleknya cakep, terus model bannya gitu ya, kelihatan tough, kelihatan tangguh. Tapi kalau kita kutip dari Julian Johan, Pirelli Dakar, yang pakai mobil ini juga, katanya sih kalau untuk off-road yang lebih berat lagi, ban atau pelek seperti ini tuh rasanya kurang pas. Menurut dia mending dikurangin satu ukurannya gitu ya, diameternya dibuat lebih kecil dan hadir dengan ban yang profilnya lebih tebal. Jadi lebih aman katanya. Tapi kalau kita yang sering pakai di jalanan aspal, di perkotaan, ya ini jelas lebih dari cukup lah. Masih soal ban-banan, Jetour T2 ini yang membedakan dia dengan Jetour T1 adiknya adalah T2 ini punya ban serep yang ditaruh di belakang, atau ini modelnya konde gitulah. Tapi yang kami jadi catatan adalah ini tuh ternyata bukanya nggak gampang teman-teman. Nggak kayak kalau kita zaman dulu pakai mobil-mobil yang ada kondenya gitu ya, tinggal pakai kunci biasanya, atau bahkan sama sekali nggak ada covernya. Kalau ini dikasih cover dan sulit untuk membukanya. Setidaknya perlu beberapa tools lah. Terus juga di belakang sini karena ada kameranya, jadi ketika dibuka itu kita mesti membuka beberapa soket gitu. Ya nggak praktis, tapi memang karena ini sifatnya untuk darurat, jadi oke lah, nggak terlalu ribet gitu ya. Tapi secara umum ini bannya yang dikasih adalah ban temporary. Jadi kalau kita mau berencana untuk membuka cover belakangnya dan menunjukkan bannya, menunjukkan peleknya gitu ya, setidaknya kayaknya harus diganti kali peleknya sehingga nggak temporary. Tapi secara umum ya udah keren lah desain mobil ini tuh. Pakai ban yang atau ban serep dengan cover yang standar juga udah cakep.
Ya, meskipun harus diakui satu hal yang menurut kami agak menyebalkan adalah mobil itu entah kenapa desainnya itu harus terinspirasi yang sangat gitu dengan beberapa mobil ikonik dari luar, dari Eropa, dari Amerika, dari Jerman gitu ya. Ini tuh desainnya jadi nggak otentik dan itu tuh memperkuat stigma kalau brand Cina itu banyak bikin mobil yang copycat secara desain. Ya, menurut kami agak disesalkan sih. Harusnya mereka sekarang udah makin dewasa, udah makin bisa lah merancang desain sendiri yang ikonik juga. Tapi ya mau gimana lagi ya. Mobil ini keren teman-teman desainnya dan ada pasarnya. Jangan salah menduga, meski dimensi mobil ini besar, wheelbase-nya panjang, tapi sebenarnya Titu ini dirancang hanya untuk 2 baris dan untuk 5 orang dewasa. Itu kenapa akomodasi bagasi jadi lega banget. Bahkan kalau kurang kita bisa melipat jok baris keduanya dan dapatin skema rata lantai. Nah ini yang asik juga pas kita buka tutup bagasinya. Pas buka ada stopper yang solid banget. Jadi mau berhenti di titik manapun pintunya steady. Terus di pintu ini kita dapat beberapa fitur kayak cup holder, gantungan, dan ada kompartemen tertutup juga. Jadi kalau mau nongkrong sambil buka pintu bagasi bisa banyak yang difungsiin. Gak sampai di situ. Ini pas pintu bagasi ditutup, ada mekanisme vacuum door. Jadi nggak usah dibanting tutup pintunya, tinggal rapetin aja. Nanti otomatis rapet deh pintunya. Cuma sistem ini hanya ada di pintu bagasi ya. Kalau pintu penumpang masih manualan. Tapi jadi penumpang belakang Titu ini asik loh. Kabinnya lega, terus fasilitasnya juga lengkap banget. Ya aura mewahnya nggak cuma di luar, ternyata di dalamnya juga mantap ini. Aura kabin yang mewah ini datang dari banyaknya ornamen yang dipakai dan material yang dipakai itu serba berkualitas teman-teman. Dan desainnya itu tuh nggak norak, nggak berlebihan gitu kayak beberapa brand Cina lain gitu ya. Tapi ini masih oke, masih cakep, kelihatan ada tekstur-tekstur di dashboardnya. Terus saya juga suka model kokpitnya dengan setir yang rak kelihatannya, tuas transmisinya yang besar kayak gini, dan masih banyak tombol fisik yang dikasih ke mobil ini sehingga harusnya ini mudah untuk dipakai dan mudah untuk kita pahami. Cuma entah kenapa dari sekian banyak tombol fisik yang dikasih ke mobil ini tombol-tombol pengaturan AC, terus banyak tombol-tombol di sini pengaturannya ya. Ada satu tombol yang kayaknya kelupaan buat dikasih sama mobil ini, yaitu tombol untuk pengaturan spionnya teman-teman. Yang biasanya normalnya di sebelah kanan sini ya dekat pengaturan jendela gitu, tapi nggak ada. Sehingga untuk kita lagi off-road, lagi seru-seruan, tiba-tiba kita harus melipat spion, kita harus mencari di mana. Ada di sini nih, rear view mirror. Dan untuk mengadjustnya, kita harus mainkan tombol-tombol yang ada di setirnya. Itu benar-benar nggak praktis. Sayangnya, fitur-fitur di mobil ini meski lengkap, tapi yang fundamental kayak pengaturan spion masih mereka taruh di layar. Padahal fitur off-road sampai pengaturan crawl control yang untuk kita merayap di dalam berat off-road ada nih tombol fisiknya. Padahal kan kepakainya nggak sering. Setidaknya ya nggak sesering buka tutup spion pas di parkiran ya nggak? Iya, bicara fitur nih, emang Jetour Titu ini lengkap banget fitur off-roadnya. Sampai-sampai racikan penggerak rodanya yang pintar ini digarap sama BorgWarner yang legit banget sebagai supplier otomotif. Tapi jangan lupa kalau mobil ini bukan adalah frame. Jadi pas dipakai off-road berat, kita perlu mempertimbangkan batas toleransi medannya. Dan juga artikulasi rodanya terbatas. Terus Jetour Titu ini juga nggak pakai deflok yang mekanik. Jadi nggak ada gardan melintang di kolong mobilnya. Cuma ya untuk off-road tipis sampai ke medium pasti aman. Atau untuk melewati jalan jelek berlumpur yang random juga siap karena pintar nih ECU-nya. Kalau untuk kita-kita yang mobil ini tuh dipakai rencananya untuk harian aja, dipakai dari rumah ke kantor, dipakai weekend bareng keluarga, ya nggak perlu ambil pusing lah ya sama fitur off-roadnya yang banyak banget, lengkap banget dan cukup menjelimet sebenarnya ya. Tapi ya ini semua trip komputernya, terus data-datanya semua bisa kelihatan dari sini. Asik sih dipandangnya, keren gitu kelihatannya, dan harusnya sih pas dipakai off-road jadi berguna banget.
Tapi ya lagi-lagi kalau dipakai harian aja ini mobil juga cukup banget teman-teman. Ini mobil enak, fiturnya banyak teman-teman. Fitur ADAS-nya lengkap, ada kamera 360 derajat juga atau around view monitor yang bisa dipakai dari pencetan di sini. Tapi kalau lagi nyetir kita nggak bisa nyalain. Terus mobil ini juga hadir dengan fitur hiburan yang lengkap, ada Apple CarPlay, Android Auto di head unitnya juga. Terus untuk kenyamanan kita di balik joknya ini ada ventilated seat atau pendingin jok. Jadi ya kita nggak akan kegerahan lah ya. Jadi mobil ini tuh enak teman-teman, dipakai untuk harian oke, dipakai mau sama teman-teman hobi gitu off-road juga bisa, atau mau ajak keluarga untuk road trip atau staycation, camping-camping ke gunung-gunung juga ini mobil yang siap. Dan performanya ini mobil bisa diandalin teman-teman. Jetour T2 hadir dengan pilihan mesin 2000 cc bensin. Dari referensi yang kami baca, karena masih satu grup dengan Chery, Jetour T2 ini pakai mesin yang basisnya dari Acteco F4J20. Mesin yang mirip kayak punya Chery Tiggo 8. Gak heran ketika mesin ini dikawinkan dengan transmisi dual clutch, karakternya jadi mirip Tiggo 8. Galaknya terasa di tarikan tengah ke atas. Asik nih buat digaspol di jalan bebas hambatan. Tapi ada rasa kikuk saat kita pakai stop and go di perkotaan. Ya, hasil mobil dengan dual clutch ada rasa kurang sigap di tarikan bawah dan jerky. Belum lagi di Jetour T2 yang kami tes ini, entah kenapa di tarikan bawah ada getaran cukup terasa, yang secara umum bikin rasa berkendara di dalam kotanya jadi kurang mulus. Yang juga ngeselin dari mobil ini adalah entah kenapa ini mobil efisiensinya kok rasanya agak kurang baik nih. Mobil ini besar, badannya besar, terus juga pakai mesin yang besar 2000 cc, turbo yang nggak pakai hybrid sama sekali. Dan kami udah melakukan pengetesan teman-teman di rute dalam kota. Kami coba seri iritnya main di angka 25 km per jam gitu ya rata-ratanya. Masih bisa dapat 8 sampai 9 km per liter lah. Mungkin tengah-tengah antara itulah. Tapi ya itu bukan angka yang baik teman-teman. Lantas, kalau di rute tol kita bermain di rata-rata 90 km per jam kecepatannya, mobil ini seri-iritnya bisa dapat 11-an km per liter teman-teman. Rasanya berat untuk dapetin angka yang lebih besar lagi. Padahal harusnya di mobil modern sekarang, harusnya efisiensi jadi hal yang cukup vital nih. Mengingat harga bensin, harga BBM semakin mahal. Atau ya jadi catatan bagi Jetour Indonesia harus segera memasukkan T2 yang versi hybrid. Sehingga orang-orang bisa pakai ini dengan lebih tenang lah, karena lebih irit. Tapi untuk saat ini sih menurut kami, meskipun boros, ini mobil worth it loh dipakainya. Proporsi mobil ini memang bikin rasa berkendara jadi mengintimidasi orang di sekitarnya. Padahal pas kita yang nyetir sih, gak ada perasaan ragu tuh dan gak intimidatif juga. Bahkan hasil mobil monokok rasanya kayak bawa mobil kecil aja. Cuma jangan lalai juga, karena mobil ini besar. Bahkan punya konde di belakangnya. Jadi mesti ambil waktu untuk pembiasaan lah. Apalagi visibilitas ke belakang jadi sedikit terhalang. Nah, kalau untuk handling, mobil ini tergolong mantap. Respon setirnya oke, dan dipakai putar balik juga nggak ngerepotin. Cuma, set suspensinya sebagai mobil besar dan diplot untuk siap off-road gini, pastinya ada rasa kaku. Tapi selama dipakai harian sih fine aja. Gak yang bikin pegal supir dan penumpang. Ya setidaknya mobil ini tuh cocok buat kita-kita lagi pengen cari mobil yang keren, udah berani dengan mobil Cina, pengen mobil yang punya fitur lengkap tapi dengan harga yang terjangkau. Jetour T2 ini cocok buat jadi pilihannya. Menurut kalian gimana?